nanti pada saat pertemuan secara formal maupun tidak formal di gereja ataupun mungkin boleh diucapkan kata ini. Terima kasih. Pertama-tama, terima kasih saudaraku, para moderator, siapapun yang hadir di sini. Kalau tadi saudara moderator menghantar pertemuan kita ini dengan memperkenalkan diri saya, ada semacam rekonsiliasi nama, pertobatan nama, istilah beliau dari Arosi menjadi Bara, Rosi terutama. Sebenarnya bukan kebetulan saja. Secara ontologis, eksistensi saya merasa tergugat dengan nama Rosi itu. Karena beberapa kali mereka kira ini perempuan atau apa. Sangat sering. Tiba-tiba datang rupanya bukan perempuan, tapi orangnya berjambang dan lain sebagainya. Akhirnya Bartolomeus Arosi mereka singkat menjadi Bara. Dan saya sangat menikmati panggilan itu. Tapi tidak berarti mengurangi eksistensi saya seandainya panggilan yang lain. Hanya saya sangat menikmati yang itu. Terima kasih. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi adalah bahwa materi kita nanti adalah Direktorat Jenderal Bimas Katolik, perannya bagi gereja dan negara. Nanti akan banyak beberapa hal. Sebelumnya akan kami tampilkan apa sebenarnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, termasuk juga segala visi misinya. Tetapi yang lebih inti nanti adalah di beberapa bagian terakhir. Lalu muncul pertanyaan kita, mengapa muncul ide adanya tema ini? Kami melihat ada semacam blind spot, titik buta, di mana terjadi kebangkrutan kepercayaan umat Katolik terhadap peran Bimas Katolik bagi gereja dan bahkan negara. Apakah ini sebuah pesimisme atau hanya halu? Nanti kita akan kupas bersama. Atau justru lebih kepada argumentasi ad hominem, karena tidak suka dengan Bimas Katolik, lalu berusaha untuk melemparkan, menggeliatkan beberapa semburan-semburan hoax yang membuat Bimas Katolik merasa terluka. Tapi apakah benar? Kami mengakuinya dengan sangat rendah hati bahwa Bimas Katolik belum terlalu buruk untuk dikatakan baik. Komentar kritis umat Katolik terhadap Bimas Katolik umumnya berpusat pada kecenderungan Bimas Katolik untuk merasa paling tahu. Ini yang kami biasanya dengar. Karena apa? Setiap pertemuan, setiap saya memberikan materi, selalu ada kata-kata seperti itu. Bahwa fakta Bimas Katolik, saya sebagai penyelenggara Bimas Katolik di Kota Pontianak, seperti yang saudara moderator tadi katakan, sebagai orang nomor satunya di Kementerian Agama yang Bimas Katolik, itu fakta. Tapi apakah fakta itu mampu kami akomodir sebagai orang Bimas Katolik? Itu yang menjadi beban berat bagi kami. Seperti apa nanti kita akan berjalan lebih dinamis, dan ada nanti akan sesi tanya jawab kita. Oleh karena itu maka kami meminta pada sesi tanya jawab nanti saudara saya dari Kesra untuk hadir. Karena apa? Ini masalah anggaran. Siapa tahu adik-adik kami dari Pemuda Katolik, PMKRI dan lain sebagainya, termasuk juga saya dalam hal ini Bimas Katolik, namun pada saat ke gereja sebagai sekretaris Dewan Pastoral Paroki, mungkin bisa bertanya. Beliau tadi katakan ada untuk bantuan gereja, tapi syaratnya apa? Proposal. Dan ini yang sebelumnya kadang-kadang kita belum tahu. Kita di gereja Katolik meminta sesuatu itu seolah-olah seperti instansi. Padahal kalau kita mau meminta di pemerintahan itu untuk 2026 harus tahun ini kita harus membuat proposal. Bukan berarti langsung. Tadi dari PMKRI ketuanya ada telepon saya, izin Bapak, apakah bisa menyampaikan materi untuk tanggal 10 dan 12?
tapi kami tidak punya anggaran. Dia sudah pernyataan dia sudah memagari pemikiran saya bahwa dia berpikir saya akan meminta apresiasi finansial, tapi saya tidak mengatakan hal itu. Bahwa saya sangat senang menyampaikan sesuatu yang tidak harus dengan hal-hal pragmatis. Tapi bahwa saya hadir untuk mereka itu menandakan bahwa gereja, pemerintah hadir untuk itu. Seperti apa Bimas Katolik kita? Nanti kita akan sampaikan. Saya lebih senang berdiri supaya lebih mobile sifatnya. Dan supaya kalian juga melihat saya secara keseluruhan. Baik. Lanjut. Nah, Bimas Katolik adalah mitra gereja. Bimas Katolik mitra gereja. Selain mitra gereja, Bimas Katolik ini lahir dari rahim gereja juga. Karena kita sebagai anggota gereja tidak bisa terlepas dari hierarki dan lain sebagainya. Ini dirjen kita yang baru, Bimas Katolik, Pak Suparman. Dia bukan dari Bimas, dari Kemenak, tetapi dari Gemari, anak buahnya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Lalu dia naik ke eselon 1. Yang di tengah yang banyak itu salah satunya saya. Ada juga beberapa di sini, ada Agus, ada Monsinyur Administrator Apostolik, Monsinyur Samuel, dosen saya waktu saya prater dulu, dosen spiritualitas saya. Lalu Pastor Paroki, kata orang NTT Pastor Proki, ya nggak gitu. Lalu Ketua KWI, lanjut. Maksudnya apa? Bahwa Bimas Katolik tidak bisa terlepas dari gereja. Deskripsi general kita supaya sedikit membuka pola pikir bagaimana saya mau brainstorm kita sedikit. Umat Katolik merupakan bagian integral kelompok umat yang tak terpisahkan dari masyarakat bangsa Indonesia yang plural dan menyimpan berbagai kekayaan toleransi. Namun serentak juga menyembunyikan aneka permasalahan sosial. Fakta ini disadari oleh insan Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama Indonesia sebagai sebuah fakta sosial yang mesti direalisir lewat 3 pilar pelayanan, yakni urusan pendidikan, agama dan keagamaan, serta dilaksanakan dalam suatu tata kelola administrasi yang sistematis, kredibel dan akuntabel. Maksudnya apa? Bahwa kami sebagai insan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama menyadari bahwa kita yang hadir di sini juga adalah bagian dari negara. Maka konsekuensi administrasinya adalah bahwa kita juga memiliki hak yang sama untuk menerima remah roti yang dari pemerintah, kan? Tidak usah banyak lah, remah saja. Cerita seorang janda ya. Iya. Kalau ada yang belum makan nanti sambil. Apa peran strategisnya? Nah, nanti untuk melihat peran strategis Bimas Katolik ini, dia tidak bisa terlepas dari visi dan misi. Kemudian, lanjut, tekan. Kebijakan pelayanan publik nanti akan mengarah ke bonum comuni. Bonum comuni. Bonum bona, comuni, bahasa Latin. Baik, comuni. Kesejahteraan bersama, kesejahteraan umum. Dan arahnya pasti ke sana semua. Ya. Kalau sudah datang kotak itu, maka orang lainnya akan berkonsentrasi ke sana. Maka saya harus dengan rendah hati, hening sejenak, berhenti sejenak untuk melihat pembagian kotak itu. Tapi saya memahami ini tidak sebagai sebuah gratifikasi. Baik, lanjut. Ya. Terus visi. Apa sebenarnya visi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik ini? Terwujudnya masyarakat Katolik yang 100% Katolik, 100% Pancasilais dalam negara yang berbineka tunggal ika.
Ingat siapa yang menyatakan hal itu? Seorang uskup yang diangkat oleh negara menjadi pahlawan, Sugio Pranoto. Ya, itu Pak D-nya Pak Sugeng ya. Terwujudnya 100%. Artinya apa? Ini tidak bisa dihitung secara matematis. 100% Katolik, 100% Indonesia, artinya bahwa semua harus memberikan porsi yang sama. Sebagai orang Katolik, kita harus mengakui diri kita sebagai Katolik. Dan sebagai warga negara, kita harus mengakui kita 100% warga negara. Oleh karena itu, maka hak-hak kita sebagai warga negara ini memiliki, dijamin oleh negara. Ya. Bukan 50%, 50% dan akhirnya menjadi 100%. Tidak, tetapi 100%. Misinya adalah mengajak masyarakat Katolik untuk berperan secara aktif dan dinamis, kata aktif dan dinamis, dalam mencapai tujuan pembangunan bangsanya. Lanjut. Nah, ini visinya tadi, penjelasan atas visi. Keberadaan ASN Bimas Katolik harus dapat menempatkan diri sebagai warga negara Indonesia dan gereja pada posisi yang tepat. Apa maksudnya pada posisi yang tepat? Ini memiliki makna bahwa pada saat kami berbicara tentang negara, kami harus menempatkan diri kami sebagai warga negara. Pada saat kita berbicara tentang agama, maka kita harus berbicara tentang agama, tidak dicampur adukan. Contoh, pada saat saya berbicara tentang dialog, saya tidak akan mengatakan bahwa Katolik adalah yang agama yang terbaik, yang membawa kita kepada keselamatan. Semua agama memiliki. Tapi pada saat saya bicara di lingkungan kita, saya harus mengatakan itu. Tetapi di tempat yang plural, yang majemuk, saya tidak boleh bicara itu. Saya harus bisa menempatkan diri, karena bagaimanapun bisa membuat ketersinggungan. Memang agama lain tidak, bisa saja. Lanjut. Kata kunci ini misi aktif dan dinamis seperti yang saya katakan tadi, bahwa ASN Bimas Katolik mengajak umat Katolik lewat profesinya masing-masing agar terpanggil untuk memperjuangkan nasib bangsa ini secara kreatif dengan turut serta secara penuh dalam pembangunan bangsa. Kreatif, bahasa Latin, creare, menciptakan. Ya. Dinamis merupakan sebuah sikap dasar yang senantiasa bergerak maju, serentak aktif, mampu membaca tanda-tanda zaman untuk mengisi pembangunan bangsa dan negara secara kontekstual. Ya. Sebagai warga negara yang memiliki pemikiran dinamis, umat Katolik mesti optimis dan mandiri. Mereka mampu memancarkan antusiasme dan menyemburkan energi positif dalam setiap bidang yang digeluti. Jelas kiranya ini kan, sebagai pegawai negeri, sebagai pastor, sebagai frater, sebagai biarawan, sebagai petani, sebagai orang Katolik semua. Tetapi dengan caranya masing-masing. Itu aja. Struktur, nah ini struktur supaya sedikit memperkenalkan struktur. Dirjen Bimas Katolik, direktorat. Kalau dirjennya direktorat, kalau dirjennya itu orangnya, direkturnya. Nah, direktorat urusan agama, ada direktorat pendidikan Katolik, dan direktorat jenderal ini ada di bawahnya itu ada sekretariat dirjen direktorat. Lalu di bawah ini bagian-bagian, ada bagian keuangan, bagian dan lain sebagainya. Di bawahnya lagi Bimas provinsi yang membawahi satu provinsi. Di bawahnya inilah kami, para kasih penyelenggara, membawahi satu kabupaten. Jadi saya membawahi satu kota Pontianak. Bunyinya besar, tapi uangnya kecil. Otoritasnya besar. Ya. Lanjut. Kebijakan. Nah, ini kebijakan Bimas Katolik. Salah satunya adalah gerakan pelayanan. Apa gerakan pelayanan mereka?
anggaran yang termasuk dalam 3 pilar ini, urusan agama dan keagamaan, urusan pendidikan dan kesekretariatan. Jadi 3 hal ini yang dilayani oleh Bimas Katolik. Dan semuanya ini memiliki di eselon 2 semua. Eselon 2 yang urusan agama, urusan pendidikan dan kesekretariatan di bawah eselon 2. Artinya Bimas Katolik atau Kemenak ini begitu seksi tetapi ramping, karena makin seksinya sehingga dia ramping. Bayangkanlah, dari pusat kami terakhir, posisi terakhir ini, struktur terakhir pejabatnya adalah di kami. Kalau beda dengan Pemda kan, maka Pak moderator tadi bilang saya Menteri Agamanya Kota Pontianak yang Katolik, karena memang satu di bawah itu. Lanjut, urusan agama apa? Ini lebih kepada hal teknis, lebih regulasi sifatnya. Lanjut, saya tidak akan membaca itu karena situasi seperti ini tidak terlalu menarik untuk berbicara tentang regulasi. Kita lebih berbicara tentang aksi. Lanjut, fungsi urusan apa? Lalu urusan pendidikan itu sudah ada juga peraturan Menteri Agamanya. Direktorat Jenderal Pendidikan Katolik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Katolik. Nah, termasuk juga kalau ada sekolah-sekolah Katolik. Ya. Maka nanti bisa adanya muncul pertanyaan, mengapa Bimas Katolik? Nah, ini salah satu yang selalu sering kami alami. Bimas Katolik tidak ada mengadakan guru. Nah, ini bukan di sini, tapi di luar negeri ada seorang pastor bilang Bimas Katolik ini menyebarkan berita bohong karena tidak bisa mengangkat guru agama Katolik dan lain sebagainya, dan dibuat tagar sampai ke Menteri Agama dan lain sebagainya. Dulu beliau adalah seorang penyuluh yang dibayar berapa tahun oleh Bimas Katolik. Saya akhirnya menanggapi, kalau Anda pernah makan di rumah tetangga dan Anda belum mencuci piring, maka kembalilah untuk berterima kasih. Maksud saya apa? Dia melupakan Bimas Katolik yang memberi dia makan, tetapi akhirnya pada saat diberhentikan untuk alasan yang lebih konkret, membuat dia akhirnya menuduh Bimas Katolik tidak mengakomodir. Bahwa sebenarnya pengadaan guru bukan lagi di Bimas Katolik. Itu Pemda sejak 2010. Kami tidak bisa pengadaan guru. Jangan kira bahwa saya punya hak untuk mengusulkan, tapi saya punya hak mengusulkan sekian-sekian. Tapi bahwa saya menerima ini untuk guru SD sekian, guru SMP sekian, SMA sekian, dan menerima mereka tidak, itu punya provinsi dan pemerintah daerah. Lalu muncul pertanyaan, kalau begitu bagaimana Pak Bara yang untuk guru agama Katolik yang diotoritasi oleh Kemenak? Itu apabila ada sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama. Seperti apa? Contoh, Semak, sekolah menengah agama Katolik, seperti yang di Tayan, Tanda, Bengkayang. Lalu ada TK juga yang sekarang di Kuburaya, Suara Alam. Itu Kementerian Agama punya hak untuk mengadakan atau menginformasi guru agama. Lanjut, urusan pendidikan. Nah, urusan pendidikan adalah perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk juga nanti skala PPG. Nanti pasti akan ada yang bertanya, tapi saya punya ahli yang duduk di belakang, Pak Priyadi, orang sangat rendah hati, tapi dia kerendahan hatinya lebih tinggi daripada ilmunya lebih tinggi daripada kerendahan hatinya. Lanjut, kesekretariatan. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri untuk apa ya? Untuk di struktur Bimas Katolik. Saya penyelenggara, Pak Priyadi pengawas, Saudara Robert bagian administrasi, Angela Cica bagian perencanaan, lalu Saudara Yakubus
bagian kepenyuluhan. Jadi saudara buku, ini bagian BM-nya, barang milik negara, kalau dia mempersiapkan segala kendaraan dinas. Baik, kesekretariatan. Ada tertuang dalam PMA RI nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kemenak. Pasal 554 menyebutkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut. 12 fungsi kesekretariatan, lanjut juga ini lebih strategis. Tapi kita masuk ke ini yang intinya. Direktorat Jenderal Bimas Katolik RI, perannya bagi gereja dan negara. Ini bukan sebuah apologetika, bukan sebuah pembelaan terhadap Bimas Katolik, tetapi bagaimana kita membongkar fakta yang ada berhadapan dengan beberapa tanda petik tuduhan-tuduhan terhadap Bimas Katolik. Dan kami sekali lagi mengatakan dengan sangat rendah hati menerima berbagai kritikan ini. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ada semacam blind spotnya, titik buta, titik gelap, di mana mungkin beberapa orang yang melihat Bimas Katolik ini tidak mampu mengakomodir keinginan umat Katolik. Wajar kan? Hampir semua sekarang tahun ini, semua di Polri, kementerian lain, semua. Rakyat kan memang masyarakat wajar lah. Mereka ingin dilayani. Oleh karena itu memang kita ini kan rakyat ini, kita yang pertama-tama harus dilayani. Pada saat kita ingin mendapat pelayanan, maka wajar kami ASN adalah abdi masyarakat, pelayan. Maka apa kata Tuhan Yesus? Bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itu sangat jelas dan sangat relevan untuk kita. Lalu beberapa poin kritis yang sering muncul. Nah, sering dikatakan bahwa Bimas Katolik ini beberapa sikap superior dan mengabaikan umat. Catatan-catatan ini kami ketik, kami buat berdasarkan pertemuan-pertemuan baik nasional maupun secara lokal. Beberapa kritik, baik dari hierarki maupun dari umat Katolik sendiri. Bahwa sikap superior, ada kritik bahwa Bimas Katolik kadang memiliki sikap merasa paling tahu dan cenderung mengabaikan aspirasi serta kebutuhan konkret umat yang sesungguhnya. Lalu juga kurang memahami konteks lokal. Kritik juga muncul terkait Bimas Katolik yang kurang memahami dinamika, kebutuhan, dan tantangan spesifik yang dihadapi umat Katolik di daerah tertentu. Misalnya seperti di 3T, bukan 3 triliun. Tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang multikultur. Terluar itu, terdepan itu adalah yang di perbatasan-perbatasan. Dan ini yang kami alami, sering terjadi semacam itu. Seolah kami kurang memahami konteks ini. Lalu ada juga kritik yang mengatakan bahwa potensi bias dalam pelayanan. Umat kadang mengkhawatirkan adanya potensi pelayanan yang tidak merata atau bias, di mana beberapa kelompok umat mungkin lebih diperhatikan atau terlayani dibandingkan dengan kelompok lain. Ada semacam kecemburuan sosial bahwa di daerah ini yang sedikit umat Katoliknya, Bimas Katolik tidak terlalu perhatikan. Tapi di daerah lain yang lebih banyak umat Katoliknya, itu lebih banyak bangunan dan lain sebagainya, anggaran lebih banyak. Apa Ibu? Itu hal wajar. Sekali lagi saya katakan bahwa bukan membela diri, itu hal yang wajar. Analogi begini, saya punya anak 4. Dibandingkan dengan adik saya 2 anaknya, dibandingkan dengan yang lain tetangga hanya 1 dan lain sebagainya,
apakah kebutuhannya sama? Tentu berbeda toh. Oleh karena itu maka wajar seandainya di NTT nomor 1 terbanyak umat Katolik di Indonesia, wajar kalau anggaran lebih banyak diarahkan ke sana. Nomor 2 Kalimantan Barat, itu umat Katolik terbanyak di Indonesia, nomor 2. Wajar juga akan diarahkan ke sini. Permasalahan nanti, kenapa kok sekolah smart dan lain sebagainya mengalami kesulitan? Nanti saya akan buka rahasianya. Lalu juga mengapa di Sumatera ini nomor 3 terbanyak umat Katolik? Lalu di Aceh sangat sedikit. Kakak kelas saya waktu berada dulu pembimasnya di Aceh. Dia tidak punya staf. Dia membawahi satu provinsi, tidak punya staf, anggaran tidak banyak. Karena memang umat tidak ada, beberapa saja, paroki hanya 1. Tahu kita situasi Aceh. Tentu saja anggaran tidak banyak di sana. Berbeda dengan yang Papua dan lain sebagainya. Papua lebih unik lagi. Saya pernah ditawarkan oleh Dirjen untuk ke Papua menjadi kepala kantor di sana. Tapi dengan catatan, siap-siaplah untuk mereka usir. Ya saya harus katakan bahwa Papua ini dia tidak mengenal sama-sama Katolik, istilah apa ya? Yang penting dia sama Papua, mau dia golongan rendah, yang penting dia orang Papua. Kalau yang lain tetap akan diapakan. Saya banyak cerita karena kami sering pertemuan antara pejabat se-Indonesia. Tawaran itu saya tolak. Karena daripada saya harus ditekan secara apa kan? Karena lebih baik dijelaskan mereka seperti ini. Nah, lalu ya lanjut. Keterbatasan dalam menjembatani perbedaan. Ini juga ada semacam kritikan dari umat yang mengatakan bahwa meskipun Bimas Katolik berperan dalam memupuk kerukunan, ada kritik bahwa upaya mereka belum sepenuhnya efektif dalam menjembatani perbedaan dan keragaman yang ada di dalam komunitas Katolik sendiri, terutama dalam menyikapi isu-isu kontroversial yang muncul. Kadang memang harus kami akui, konteks sekarang saya harus mengaku dosa, bahwa Bimas Katolik memang cenderung tidak muncul ke permukaan dalam menanggapi berbagai isu. Memang harus kami akui, kurang mampu juga menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Tetapi kami juga punya alasan bahwa kadang-kadang kita tersandera dengan anggaran, tersandera dengan segala relasi kita dengan hierarki dan lain sebagainya. Ya, itu susah kadang-kadang. Lalu tertutup terhadap kebutuhan dialog dan partisipasi aktif. Umat menganggap Bimas Katolik perlu lebih membuka diri untuk dialog dengan umat, melibatkan partisipasi aktif umat dalam proses pengambilan keputusan, dan lebih mendengarkan suara-suara kritis yang konstruktif dari umat demi sebuah perbaikan. Intinya bahwa cenderung seolah-olah umat Katolik ini menutup mata, tidak mendengarkan. Umat mengatakan, kami berteriak, kami mengatakan bahwa di sini gereja tidak didirikan karena tidak ada anggaran. Guru tidak ada. Jangan kan jawab itu anak ini. Kurang guru. Ini jadi beban saya. Kalau sudah mulai dikatakan begitu, hampir susah saya tidur. Mikirkannya. Ya. Dan banyak sekali fakta-fakta yang memang akhirnya harus kami tanggung. Dan ujung-ujungnya memang kayak anggaran. Karena ini memang urat nadi untuk membangun sebuah lembaga. Melibatkan partisipasi aktif umat dalam proses pengambilan keputusan. Kok tidak pernah melibatkan kami? Misalnya terjadi
pembangunan gereja kan, ada pertentangan dan lain sebagainya. Ada yang merasa, wah, kami tidak dilibatkan. Secara keseluruhan, berbagai kritik ini bertujuan agar Bimas Katolik lebih peka terhadap realitas umat. Tidak hanya sebagai badan pelayanan, tetapi sebagai mitra yang dapat diajak berdiskusi dan bekerja sama dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh umat Katolik. Ini poin penting yang kami ambil. Bahwa tujuan kritik itu adalah bukan yang seperti saya katakan dalam introduksi tadi, karena argumentum ad hominem, karena saya sudah tidak suka dengan Bimas Katolik, maka apapun yang dia buat tidak akan jadi bagus. Ya kan? Kan ada begitu kita. Dalam diri kita sudah tidak suka dengan orang lain, mau buat baik pun dia tetap tidak baik bagi kita. Bahkan para pastor pun ada yang seperti itu. Ada pastor dari sini. Belum datang. Belum ditapis. Ada keluar pula. Siapa tuh? Lanjut. Nah, upaya menanggapi kritik umat, sebuah realisasi atas peran Bimas Katolik bagi gereja dan negara. Ini sedikit upaya kami. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama untuk menanggapi kritik dari umat. Antara lain dengan meningkatkan transparansi, memperkuat komunikasi, dan fokus pada pelayanan yang lebih baik. Kritik yang dilayangkan umat seringkali berhubungan dengan isu transparansi anggaran, kurangnya informasi mengenai program kerja, serta isu kebijakan strategis seperti pengangkatan pejabat. Ini yang sering biasa menjadi diskusi kami antara pejabat Indonesia. Yang menjadi keprihatinan umat. Transparansi sudah didirikan di sana, kemana uangnya? Ya, saya pernah dulu, ini di luar negeri saya katakan, ada bantuan dari Bimas Katolik waktu saya juga tugas di sini, sekitar 100 juta. Lalu seorang pastor bilang, saya tidak mau tahu, harus 100 juta. Itu sama cerita dengan seorang dari apa itu yang menjual sapi, harus 1,5 juta, tidak mau dia 700.000, harus 1,5 juta. Saya bilang tidak bisa, karena 100 juta kan ada biaya administrasi dan lain sebagainya, ada pemotongan dan lain sebagainya, pajak dan lain sebagainya. Tidak bisa, berarti kalian korupsi. Itu yang membuat saya panas. Saya bilang, Anda pastor, saya juga pernah calon pastor. Saya sama-sama mengenal Anda dan saya. Waktu di biara, kita tidak lebih baik daripada setan. Pertanyaan saya, siapa yang lebih baik? Nah, ini kawan-kawan saya ini orang ini kampus ini. Mana dia? Oh, ngaku dosa. Tahu kan bagaimana kegiatan kita di biara? Jadi dia tukang masak, saya tukang makan. Ya siapa tukang doakan. Ini kan? Maksud kita itu tolong kita pahami hal-hal semacam itu, supaya jangan akhirnya yang begitu kan tidak enak kita. Sama-sama Katolik kita kan. Berikut adalah beberapa upaya spesifik Bimas Katolik dalam menanggapi kritik umat. Peningkatan transparansi dan tata kelola. Ini yang berusaha untuk Bimas Katolik lakukan. Yakni penguatan transparansi anggaran, menanggapi kritik terkait isu manajemen dan pengeluaran dana. Bimas Katolik berupaya meningkatkan tata kelola anggaran. Misalnya pada awal tahun 2025, Ditjen Bimas Katolik mengucurkan miliaran rupiah untuk bantuan pendidikan keagamaan Katolik dan melaporkan penyalurannya secara rinci. Menurut saya, bukan karena saya sebagai seorang pegawai negeri, pelaporan di pemerintahan itu lebih sangat transparan, sangat jelas.
sangat jelas. Hanya ada pertanyaan di balik itu. Masalah apakah dipakai intensio dantisnya seperti itu. Dalam istilah gereja kan ada intensio dantis. Bahwa pada saat Bapak menerima kolekte sebagai ketua lingkungan misalnya, kolekte itu 10 juta, intensio dantisnya adalah untuk membeli lilin, membeli kitab suci, itu sesuatu peruntukannya. Tetapi lalu dipakai untuk ulang tahun ketua lingkungan, itu tidak berlaku. Nah ini maksudnya intensio dantis dalam bahasa Latin, tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, maka kenapa kami katakan tadi bahwa sangat sesuai, karena memang dilihat. Kalau dalam pemeriksaan tanya dengan Cica, dia kadang-kadang stres karena harus persiapkan semua. Mas Putu, Robert, Pak Yan, kami semua, Pak Pri, meskipun sudah senior harus juga ikut memikul segala file-file itu, harus dilihat oleh pemeriksa kan. Ini kemana, ini kemana, ini kemana. Kalau 1 miliar berarti harus pas berkata, begitu dihitung semua data itu semua foto 1 miliar. Hanya masalah tadi intensio dantisnya. Apakah benar saya pakai itu? Apakah perjalanan dinas saya yang sekian misalnya sekian ratus juta, sekian puluh juta, apakah itu saya pakai untuk benar-benar itu? Apakah saya hanya pergi ke sana foto-foto lalu bikin? Kan tidak. Nah ini juga kami nakal Pak. Saya harap kita tidak nakal juga. Mengaku kesalahan itu lebih baik daripada tetap ngotot pada sebuah kebenaran, tetapi akhirnya melahirkan dosa. Nah, akuntabilitas publik, Kementerian Agama termasuk Bimas Katolik terus berupaya meningkatkan akuntabilitas. Bisa dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2024, Bimas Katolik bahkan menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat yang menunjukkan komitmen mereka terhadap keterbukaan informasi, bahwa transparansi. Kita sangat berterima kasih bahwa di Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik itu laporannya sangat bagus, rapi. Meskipun 80% pegawai Kemenak itu adalah mantan pastor dan frater yang belajar filsafat dan teologi. Dia tidak belajar akuntansi, tapi bahwa punya basic filsafat. Ya Pak, ini frater juga nih. Siapa lagi? Ini saya mantan pastor proki. Jadi itu. Skop agung. Dan itu saya kira yang membuat apa ya, semacam disposisi batin kita yang membuat kita menjadi jujur. Diajarkan bertahun-tahun, saya di biara hampir 10 tahun. Diajarkan, jadi disposisi batin kita, tanah batin kita itu sudah menjadi subur. Ya kan? Komisi Informasi Pusat, lanjut. Kita tidak usah lama-lama karena nasi itu nanti. Jangan kasih tahu bosmu. Penguatan komunikasi dan dialog. Dialog dengan tokoh agama dan masyarakat. Satu ketawa saudara saya, karena dia dari orang FKUB, tapi dia pernah berbicara ke saya. Kami dua berdiskusi. Saya kira mantan frater dulu karena dia sangat memahami kitab suci. Iya, beliau sangat bagus. Prodiakon. Bimas Katolik secara aktif menyelenggarakan dialog dengan berbagai tokoh dan perwakilan umat Katolik untuk mendengarkan masukan dan aspirasi. Hal ini dilakukan di berbagai daerah untuk memastikan suara umat didengar dan dipahami. Salah satunya adalah inilah yang kita lakukan. Dialog untuk mendengarkan. Satu hal yang saya agak khawatir tadi, jangan-jangan mereka nanti menyerang saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan saya. Saya katakan dulu kisi-kisinya, jangan bertanya seperti itu, karena saya tidak bisa menjawabnya. Lalu menanggapi isu publik. Dalam menanggapi kritik yang muncul di media sosial seperti isu pengangkatan pejabat Dirjen Bimas Katolik, nah itu pernah terjadi.
dirjennya dari Islam waktu itu. Akhirnya digoreng oleh media massa. Di mana Bimas Katolik? Tidak ada orang-orang hebat di sana. Bukan masalah seperti itu. Dirjen itu kan hanya satu orang di seluruh Indonesia, diperebutkan oleh berapa orang. Saya ini pangkat masih rendah, tak mungkin saya naik ke jenderal. Kan bertahap dia. Pernah dulu dari calon dirjen kita dari orang Jangkang juga, tapi tidak lolos. Di tugas di Spenda sekarang. Lalu menciptakan sinergisitas dengan gereja. Bimas Katolik berupaya mempererat sinergi dengan pihak gereja dan menjalankan program dan pelayanan. Salah satu contohnya adalah koordinasi erat terkait kunjungan Paus Fransiskus dan pelayanan bagi kelompok di Babel kemarin. Ini bayangkan berapa miliar itu ditanggung oleh, di samping di KWI juga oleh pemerintah. Karena memang itu kunjungan kenegaraan Paus kan. Lalu hal-hal lain yang kita alami di sini juga, beberapa hal itu. Sinergi dengan pihak gereja, program pelayanan. Bimas Katolik di tempat kami di Kementerian Agama Kota Pontianak sudah berapa kali mengadakan kegiatan. Kawan-kawan lain ada yang sudah merasakan itu. Ada kegiatan untuk guru, untuk para penyuluh, untuk para pemimpin umat. Hanya sekarang pertanyaan, mengapa tahun ini tidak ada? Ada 6 kegiatan kita Pak, habis ditarik di sana dengan alasan efisiensi negara. Saya jadi gigit jari. Orang hotel banyak ketemu. Kemana Pak Bara? Kemana Pak Bara? Kami mau ketemu Pak, tolonglah ini kegiatan ya, gini-gini. Karena kalau ada kegiatan, saya pasti dapat fee kan. Paling tidak tidur di hotel gratis. Ini Pak harus begini-begini. Mana yang mereka? Saya bilang tidak bisa. Sekarang 6 kegiatan di sini kita harus dipangkas semua. Satu pun ditarik nggak usah. Dengan alasan efisiensi anggaran. Siapa yang salah? Saya tidak tahu juga. Ya kan? Intinya bahwa pada saat seseorang itu ingin makan enak, dia tidak punya uang, lalu dia meminta uang kepada tetangga. Akhirnya tetangga yang dirugikan, tetangga tidak makan. Analogi. Lanjut. Penguatan komunikasi dan dialog. Udah lanjut. Perbaikan program dan pelayanan, penyaluran bantuan yang tepat guna. Menanggapi kritik bahwa program Bimas Katolik kurang menyentuh kebutuhan umat, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik memfokuskan penyaluran bantuan seperti untuk pendidikan dan pengembangan umat agar tepat sasaran dan berdaya guna. Ini dialami beberapa. Dialami. Bantuan gereja juga, hanya memang kita tidak ada di sini, di Kota Pontianak. Seperti tidak diperhatikan, tapi bukan sebenarnya, karena memang kita lebih prioritaskan 3T itu tadi. Di Kapuasulu, di Sintang, di Sambas. Waktu saya di Sambas, beberapa bantuan untuk gereja dulu. Sampai Pastor Terminus, beliau almarhum, saking bahagianya dia kasih ke saya amplop tebal. Saya lihat waktu itu sekitar 10 juta. Saya bilang, pastor ini untuk apa? Pastor membuat saya berdosa kan? Dalam hati saya senang. Tapi akhirnya justru saya sudah memberikan ini pastor, tolong. Kenapa? Bantuan sebanyak itu kan senang mereka. Tapi kadang-kadang itulah. Ini juga yang menurut saya kadang-kadang masyarakat ini yang membuat kami korupsi. Ngurus surat. Mana Bapak? Kenapa? Minta urusan begini. Kenapa? Terima kasih.
Pulang dia. Kita mau bilang apa? Tapi kalau dikasih makanan enggak apa. Ini juga kadang-kadang seolah-olah kalau kalian meminta surat keterangan dan lain sebagainya apa kepada kami seolah harus wajib dibayar. Ini maksud saya tuh jangan memanjakan kami. Kok udah kan mau enggak? Oh, udah mau enggak? Kacau. Saya sangat senang dengan integritas yang luar biasa. Ini saudara saya ada Pak Kapin, ini orang ahli di Jawa. Tidak pernah mendengar Jawa itu mengalami apa ya? Itu kalau Jawa itu, hebat bagian Pak, terima kasih, tidak pernah. Ya, karena istri saya anak buah beliau. Ya, Cari aman. luar biasa bagi saya. Dan spiritualitas itu yang mau kita pakai. Inilah kita terlihat. Ya. Tapi jangan setelah ini yang berurusan dengan tak usah lagi kasih. Orang tidak mau ambil. Maksud saya kalau bawa buah makan boleh lah. Evaluasi kinerja internal. Dimas Katolik secara berkala melakukan evaluasi kinerja untuk memastikan pelayanan yang diberikan semakin baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu maka setiap tahun selalu ada rapat koordinasi Dimas Katolik se-Indonesia. Tahun ini tidak ada, hanya lewat Zoom saja. Alasan efisiensi jelas. Akan lebih nyaman kita kan. Coba tadi buat kayak gini. Efisiensi anggaran, kalian lewat Zoom semua. Lewat Zoom. Kue. Terus mau mana uang transport? Wah sudah kita kan lewat Zoom. Ya. Peningkatan pemahaman program. Dimas Katolik berupaya lebih aktif menginformasikan program-program kerjanya kepada umat, agar umat Katolik mengetahui dan merasakan dampak positif dari kehadiran lembaga ini. Sebagai respon atas kritik terkait kurang sosialisasinya, adanya website maupun media sosial. Hari Jumat saya akan mengadakan podcast di BPSDM lewat YouTube, lewat live. Saya akan berbicara tentang Dimas Katolik ini juga termasuk bagaimana dimensi spiritual etis moderasi beragama menurut Kementerian Agama. Salah satunya bagaimana kita saling bekerja sama sehingga Dimas Katolik ini semakin tahu. Apalagi kalau ada yang di Facebook saya berteman dengan saya juga. Ini promosi karena saya masuk Facebook Pro. Siapa tahu semakin banyak pengikut saya, jadi saya dapat cuan. Habis itu saya masukkan nanti diri. Katanya begitu bisa dapat cuannya. Katanya. Content creator. Pemberdayaan umat. Ada pemberdayaan umat adalah salah satunya adalah partisipasi dalam isu kebangsaan. Dimas Katolik mengajak umat Katolik untuk lebih berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah seperti dalam menangkal radikalisme. Hal ini menunjukkan komitmen untuk melibatkan umat dalam isu-isu yang lebih luas. Inilah yang kami katakan tadi, beberapa kegiatan yang telah dilakukan itu. Pernah kami mengundang 100 orang anak di Immaculata tentang bagaimana bahaya narkoba, tapi kita panggil ahlinya dan kami selalu tidak pernah kami meminta kami sendiri yang menjadi narasumber. Kalau menjadi narasumber jelas kami memang harus ada, tapi yang ahlinya para pastor, orang kalau narkoba bicara tentang orang yang ahli narkoba. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Anak-anak merasa ini sangat baik kegiatan ini. Kami sangat menikmatinya. Bahkan suatu saat pernah seorang pastor meminta mereka berkumpul kegiatan di gereja. Lalu apa? Mereka tanya, pastor, adakah uang sakunya? Bingung pastor, mengapa? Karena waktu itu pertemuan dengan kami dikasih amplop 200.000, senang sekali dia. WA lah pastor itu dengan saya, bro, kau apa kan anak-anak di gereja? Kok kamu kasih uang segitu? Ini anggaran, memang anggarannya begitu, daripada kalau tidak saya kasih, saya salah, saya bilang.
Jadi pemerintah berbeda dengan gereja. Aku bilang, kalau di gereja itu upahmu besar di surga. Jadi sosialisasi. Maka sebenarnya saya sayang sekali beberapa kegiatan itu yang akhirnya diapakan. Tapi nanti bulan Oktober ini kami akan merumuskan anggaran. Kami menginginkan supaya ada beberapa catatan kita sehingga kami bisa bawa. Siapa tahu ada khusus untuk pembinaan para sekretaris DPP sekota Pontianak. Yang sekarang ada juga adalah KPP itu kursus persiapan perkawinan. Kalau tidak salah ada anggarannya, ada anggarannya itu, hanya belum berapa waktu itu. Ya, berapa itu. Dan juga kalau BMKRI dan lain sebagainya, Pembinaan Katolik, ini orang-orang kami semua yang ketuanya itu saya kenal baik, Saudara Agung, Komcap ya, Yosi, dia berdekatan rumah dengan saya, sambil dia bawa apa tadi itu galon, katanya ada kawan saya nanti hadir katanya. Ya, tapi nasi tidak dapat kami ya. Lalu penguatan radikalisme, menangkal radikalisme. Memang di gereja kita tidak terlalu tampak hal itu. Tapi apakah gereja Katolik tidak memiliki para kaum radikal? Inilah yang saya katakan tadi, ingat. Pada saat kita berbicara sesama Katolik, maka radikalisme itu menjadi hal yang positif. Tapi jangan dikatakan ke orang lain. Masa tidak radikal sebagai seorang Katolik? Masa tidak yakin bahwa Katolik itu mampu membawa kita kepada keselamatan? Maksudnya begitu. Jangan pernah kita katakan, sama saja mau kalian nikah anak saya dengan Islam dengan apa? Sama, mau mengajarkan kebaikan. Iya. Tapi bahwa gereja Katolik itulah yang satu. Saya kemarin di depan rumah saya meninggal seseorang. Lalu saya memimpin ibadah. Keluarganya itu ada yang muslim. Pas bacaan itu adalah keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Pas makin kuat saya pikir bahwa keselamatan hanya terjadi melalui Yesus Kristus. Saya tidak mau yang lain. Radikalisme yang positif terus ya. Nah, penguatan moderasi beragama. Bimas Katolik terus mempromosikan moderasi beragama dan kerukunan umat melalui berbagai dialog sebagai upaya menciptakan kedamaian dan keharmonisan di tengah masyarakat. Moderatio, jalan tengah. Bahwa bagaimana saya katakan tadi, pada saat kita berdialog dengan agama lain, maka kita harus menghargai mereka sebagai agama yang terbaik juga. Jangan pernah katakan, oh ya kalian tidak benar, kami yang benar. Tidak boleh. Hargailah bahwa mereka juga memiliki jalan pada keselamatannya tersendiri. Kenapa terjadi gesekan-gesekan? Karena memang secara filosofis dikatakan apa? Konflik terjadi apabila masing-masing mempertahankan otoritas. Kan begitu. Suami istri juga sering begitu kan? Bapak benar, mama benar, apalagi anak-anak. Akhirnya tidak ada yang benar. Saya ingat cerita seorang pastor waktu saya perantau. Kelahilah perhanger di sana, istilah bahasa Belanda, perhanger itu ketua umat. Antar ketua umat. Kelahir mereka berdua. Hote, ada hote itu bahasa Bataknya kamu tanya. Orang Batak kan biasa ngomong gitu kan. Nah itu saudara saya ketawa dia. Lalu datang pastor bingung dia. Kau tai, kali dua sama-sama tai. Diam dia itu. Saling apa? Nah, itu karena mempertahankan kebenarannya masing-masing. Memang susah kalau masing-masing kan mempertahankan itu. Harus dengan rendah hati. Kerendahan hati itu sakit. Susah. Bukan gampang kalau kita tidak bertegur dengan orang kan. Saya itu paling takut saya kalau orang tidak suka dengan saya.
Dan saya takut juga menyapa orang, kalau orang tidak menyapa saya rasanya, aduh, maka saya lebih baik diam. Karena saya orangnya minder, Pak. Meskipun secara ilmu psikologi, orang minder itu orang sombong. Karena apa? Karena tidak mau diketahui orang kekurangannya. Ya. Pokoknya dia berusaha untuk begini-begini. Padahal dia minder sebenarnya. Ya. Coba lihat orang yang kurang waras di jalan, yakin sendiri dia pakai reggae. Dia mengira seolah di sana dia menjadi pimpinan tentara, padahal di sana tidak ada orang. Ya. Saking menutup keminderannya. Penguatan generasi lanjut. Minum, Pak, minum. Saya harap kita tidak keberatan kalau saya minum ya. Kopi saya sudah dingin, tapi saya tetap akan meminumnya. Lanjut, perbaikan program dan pelayanan. Penyaluran bantuan yang tepat guna. Tadi udah terus. Habis. Ini robot ini sebenarnya memperbaikkan. Selesai. Nah, ini peran Bimas Katolik dalam konteks negara. Ini ya Pak Yakobus tadi. Nah, ini kantor kita di samping sini. Di foto memang megah ya. Agak mantap. Main-mainlah ke sana. Saya sangat senang. Ya. Banggalah bahwa kita punya apa struktur di sana. Sering orang mengatakan bahwa Bimas Katolik itu rupanya Kemenak itu ada Bimas Katoliknya ya. Rupanya dikira, ya beberapa berpikir bahwa Kementerian Agama itu hanya punyanya Islam. Rupanya ada Konghucu di sana. Memang Konghucu itu pejabatnya Pak D namanya dari Islam. Karena Konghucu belum ada yang pegawai negeri. Lebih baik dia jadi bisnis kan daripada dia pegawai negeri. Maka Pak D lah kawan saya dari sana. Saya bilang, bagaimana Pak D? Sudah bisa pergi ke Klenteng? Katanya, nggak bisa mas katanya kalau kita ke sana kadang-kadang lain makanannya kan. Ya itulah akhirnya dikatakan oleh penyelenggara Buddha, Pak D ini bungkuan tapi isinya rengginang. Akhirnya tersinggung dia, tahu dia nyawa kau harus nggak perlu sampai dia bilang paham ya maksudnya. Sebagai bagian dari Kementerian Agama, Bimas Katolik memiliki fungsi sebagai fasilitator, komunikator dan mediator antara negara dan umat. Komunikator, ya, mediator, fasilitator jelas namanya itu ya, yang menyampaikan, komunikator, orangnya, mediator, penjembatan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kalian sampaikan memang harus lewat kami. Apa keluar? Tidak bisa kita langsung. Contoh, pernah terjadi seorang pastor dia mau langsung ke Pemda ini, ke Pemkot. Ada sesuatu yang mau diurus waktu itu masalah pembangunan dan lain sebagainya. Apa kata orang Pemkot? Kalian punya Bimas Katolik, kami tidak berani melangkahi itu. Harus minta rekomendasi beliau. Dengan bangga saya tanda tangan itu kan. Tanpa itu tanda tangan saya sakti rupanya. Jadi pembangunan itu beberapa kali. Mungkin ada beberapa kawan yang waktu itu ada yang dari yang sekretaris DPP, ada beberapa itu yang minta rekomendasi karena tidak bisa tanpa persetujuan dari Bimas Katolik. Jadi sejelek-jelek ke saya ini tidak pernah penyataan. Dipakai juga. Itu maksud saya, bagaimana otoritas kita. Kadang-kadang Bimas Katolik itu harus, apa kata kita? Kalau orang sudah berbicara begitu, apa boleh buat? Ini negara Indonesia, bukan negara Vatikan. Melakukan pelayanan publik. Bimas Katolik bertugas memberikan pelayanan kepada umat Katolik dan berbagai aspek, termasuk pendidikan agama, perkawinan, dan urusan keagamaan lainnya. Masalah perkawinan itu juga
pernah dulu Cica telepon saya, Bang, bisa ke kantor nggak? Kenapa? Ada orang berdebat suami istri, mau pengacara, mau cerai. Waduh, lebih mas katanya. Karena disuruh oleh yang lain harus ke sana. Saya bilang karena urusan kita menceraikan itu. Tapi bahwa akhirnya bahwa kita membuat rekomendasi bahwa ini memang harus benar orang ini agama Katolik. Benar ini begini. Bahkan dari Malaysia meminta surat menjelaskan ini. Ada yang namanya Petrus tapi agamanya Islam. Ditanya kenapa? Waktu itu saya masuk Islam, menikah dengan orang Islam. Susah. Akhirnya kita harus jelaskan surat baptismu mana? Ada berdasarkan surat baptismu ini. Kenapa tidak pastor langsung? Mereka di itu tapi tidak terima. Nah, aku bilang itu dia bahwa antar pejabat daerah itu perlu menjelaskan itu. Tidak bisa hanya pastor saja. Itu maksud saya. Pak Bara sombong, harus sombong saya. Supaya tahu situasinya seperti itu ya. Nah, Bimas Katolik berperan dalam mengkoordinasikan program-program pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan umat Katolik serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Inilah tadi salah satunya adalah kita dengan Kesra ini. Ya, Kesra, kesejahteraan rakyat. Istilah kesejahteraan rakyat artinya mereka ini khusus mensejahterakan kita, bukan hanya memberi makan dan minum ini. Pulang kita dari sini sejahtera kita. Belum. Tapi maksudnya adalah bahwa Kesra ini memperhatikan secara proporsional saya katakan, karena sesuai dengan situasinya. Umat Katolik sekian dan lain sebagainya. Memang kita inilah saya katakan. Termasuk juga tadi, kenapa umat Katolik jarang mendapat bantuan dan lain sebagainya katanya. Rupanya setelah saya tahu, beliau tadi katakan, beberapa pernah saya diskusi dengan dia, Katolik kok tidak pernah hadir ya ke sini. Tidak pernah minta ke sini ya. Padahal banyak anggaran. Benar, nanti boleh ditanyakan konfirmasikan. Makanya nanti kita beramai-ramai hadap dia. Tapi bawa proposal. Kita tagih janjinya. Ya, karena kita Katolik apa? Apakah minder atau tidak mau minta atau merasa kaya? Ya, sama mereka begitu. Karena sifat kita kadang-kadang malu meminta, padahal tidak ada sifat. Merasakan. Tapi kalau sesama umat, tidak apa. Agus ini bendahara DPP kami. Selalu langsung, hei ketua lingkungan, iuran pembangunan gereja belum. Malam ini rapat kami. Saya agak lambat begini nanti, karena saya memimpin rapat selalu. Kalau saya belum datang, mereka kadang-kadang tunggu saya juga dengan pastor. Nah, lanjut.